Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton setia channel YouTube ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang Panwaslu Kecamatan. Karena tahapan pemilu pada tahun 2024 sudah berjalan. Pada video ini atau pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang Panwaslu Kecamatan atau Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan. Baik, kawan-kawan penonton setia channel YouTube ini, pemilu 2024 sudah berjalan tahapan-tahapannya. Pada hari ini kita sedang melihat atau mendengar terkait seleksi Panwaslu Kecamatan. Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas apa sih Panwaslu Kecamatan atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu. Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2024. Baik, kalau kita lihat jenjang pengawasan pemilu itu atau secara kelembagaannya itu, kalau di tingkat pusat itu ada Bawaslu Pusat atau Badan Pengawas Pemilu Pusat. Kalau di provinsi, di tingkat provinsi ada namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Kalau di kabupaten ada namanya Badan Pengawas Pemilu tingkat kabupaten. Kalau di tingkat kecamatan ada namanya Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Baik, kita akan bahas terkait apa sih tugas Panwaslu di kecamatan. Baik, tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan. Pertama adalah mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Karena pemilihan umum kita memilih nanti ada pemilihan umum pemilihan umum legislatif, pileg, ada pemilihan umum presiden atau pilpres. Kalau di pilkada dia mengawasi panitia pemilihan umum tingkat pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota. Yang kedua adalah menerima laporan pelanggaran peraturan undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif. Yang selanjutnya adalah menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi panitia pengawas pemilihan umum kecamatan juga punya wewenang menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Itu tugas dan wewenang Panwaslu di tingkat kecamatan. Selanjutnya saya akan membahas terkait tahapan atau persyaratan menjadi anggota Panwaslu di tingkat kecamatan. Pertama yaitu memang warga negara Indonesia. Jadi wajib menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Kedua, pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Yang keempat, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih. 5, mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur dan adil. Nah, ini yang terpenting adalah mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil. Yang 6, berdomisili di wilayah kecamatan atau kabupaten di mana ini dibuktikan dengan kartu tanda penduduk KTP elektronik atau KTP atau KTP elektronik. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawas pemilih.
tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar. Jadi tidak pernah terdaftar sebagai anggota partai politik. Kalaupun pernah terdaftar sebagai anggota partai politik, dia telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik itu sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi kalau para penonton ingin menjadi anggota Panwaslu dan pernah menjadi anggota partai politik, harus mengundurkan diri setelah 5 tahun dari jarak dari pengunduran diri itu baru bisa mendaftar sebagai anggota Panwaslu kecamatan. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun. Jadi tidak pernah jadi tim sukses. Kalau pernah jadi tim sukses, berdasarkan persyaratan ini tidak bisa menjadi anggota Panwascam atau panitia pemilihan kecamatan. Yang selanjutnya adalah mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Jadi sehat badannya, bebas, tidak terlibat atau tidak pernah terlibat dalam kasus narkotika. Selanjutnya yaitu mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintah atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Jadi kalau kawan-kawan penonton ini punya jabatan politik dan aktif di jabatan pemerintah, baik dari pemerintah ini umum Mas ini, apakah mungkin dari pemerintah ya mungkin kabupaten, provinsi, bahkan nasional, itu tidak bisa mendaftar sebagai anggota Panwascam. Yang jabatan pemerintah atau badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha milik daerah atau BUMD apabila terpilih. Jadi bisa mendaftar menjadi anggota Panwascam seperti pejabat pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, tapi setelah terpilih dia harus mengundurkan diri karena supaya fokus pada tugas dan fungsinya dalam pengawasan pemilu. Karena kalau kita masih aktif di lembaga-lembaga pemerintah, BUMN maupun BUMD, sehingga kerja-kerja sebagai anggota Panwascam tidak fokus. Itu yang diharapkan. Bersedia bekerja penuh waktu. Jadi artinya kalau sudah menjadi anggota Panwascam, dia harus bersedia penuh kerja waktu 24 jam karena ini kan terkait dengan pengawasan pemilu. Jadi selama pemilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, harus fokus kerjanya 24 jam untuk mengawasi pemilu. Yang selanjutnya yaitu tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan pemilihan. Jadi kalau kawan-kawan penonton setia channel YouTube ini mempunyai saudara yang menjadi penyelenggara pemilu, itu kita tidak bisa mendaftar sebagai anggota Panwascam karena mungkin ada tidak independenan sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan karena ada keluarga, saudara maupun kerabat lainnya yang menjadi penyelenggara pemilu. Ini kayaknya berfungsi dari tingkatan provinsi, kabupaten maupun nasional mungkin ini yang dimaksud. Sehingga kalau kawan-kawan ada punya abang, kakak sebagai penyelenggara pemilu, itu tidak bisa menjadi anggota Panwascam. Yang selanjutnya adalah mendapat izin dari atasan langsung bagi pegawai negeri sipil atau PNS. Jadi PNS bisa mendaftar sebagai anggota Panwaslu di kecamatan selama mempunyai izin dari atasan. Mungkin kalau dari atasan ini maksud ini mungkin kepala BKD atau kepala dinas atau pimpinan kawan-kawan bekerja di instansi pemerintah sebagai pegawai negeri sipil. Itu kawan-kawan ya beberapa persyaratan
untuk mendaftar sebagai anggota Panwascam pemilu pada tahun 2024. Baik, kita selanjutnya terkait gaji. Jadi Panwascam, panitia pengawas pemilu, sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan juga berhak mendapatkan intensif atau gaji yang diberikan oleh negara kepada kepada kita atau kepada kawan-kawan sebagai anggota Panwaslu di kecamatan. Baik, kita akan update atau kita akan lihat gaji Panwascam terbaru tahun 2022. Baik, ini kalau kita lihat dari sebuah sumber, ketika kita cari itu dari sebuah majalah, ini mungkin kita ambil contoh dari media Tulungagung. Jadi dari media Tulungagung pada tahun 2019 gaji Panwascam itu sebesar 1,6 juta per bulan. Jadi gajinya 1,6 juta per bulan. Itu tahun 2019. Mungkin pada tahun 2024 kita akan mengalami kenaikan gaji itu, bisa mungkin sekitar 3 jutaan. Begitulah kira-kira ya. Karena ini kan makin tahun naik. Jadi anggota Panwascam ini mungkin dikontrak atau bekerjanya itu selama tahapan pemilu. Mungkin tahun 2024 sekarang sudah mulai seleksi. Nanti mungkin sekitar mungkin 6 bulan 7 bulan ini mulai bekerja para Panwascam ini. Baik, selanjutnya kita akan sedikit juga akan membahas terkait kita akan juga mengintip nih, ini ada sumber terbaru dari sebuah majalah dari Kota Bandung, ayobandung.com. Kita akan mengecek. Sama. Oke. Ini variasi ya, tergantung daripada wilayah para menonton masing-masing. Oke, baik kawan-kawan. Baik, ini kita akan sedikit mengkaji terkait Panwaslu di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu adalah undang-undang yang mengatur terkait pemilu, baik itu KPU, Bawaslu maupun DKPP. Di pasal 90 ini kita akan melihat atau mengkaji bahwa Panwaslu Kecamatan dibentuk paling lambat 1 tahun 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Nah, ini masa kerjanya atau dibentuknya Panwaslu Kecamatan itu adalah dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum tahapan pemilu. Jadi sebelum tahapan, karena ini udah tahapan pemilu 2024, maka ini sudah dibentuk.
dan berakhir masa kerjanya setelah tahapan 2 bulan setelah tahapan pemilu atau penyelenggaraan pemilu selesai. Baik, di mana posisi atau kedudukan Panwaslu Kecamatan? Panwaslu Kecamatan berada di wilayah kecamatan masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi kalau itu domisilinya atau sekretariatnya itu berada di kecamatan, karena sesuai dengan namanya, kalau Panwaslu Kecamatan itu adalah mengawasi pemilu pada wilayah tingkat kecamatan. Baik, selanjutnya adalah terkait keanggotaan keanggotaan Panwaslu atau panitia pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa anggota Panwascam itu terdiri dari 3 orang. Jadi hari ini kita telah melihat atau kita sudah melihat di media-media sosial baik Bawaslu itu sudah banyak orang-orang mendaftar untuk menjadi anggota Panwaslu. Tentu yang mendaftar ini telah menyiapkan diri untuk mengikuti tahapan-tahapan tes untuk menjadi anggota Panwaslu. Tetapi harus kita sadari dari para penonton yang ingin menjadi anggota Panwaslu, dari puluhan orang yang mendaftar ini hanya 3 orang yang akan menjadi anggota Panwascam atau panitia pengawas kecamatan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Baik, kita akan lagi mengkaji atau melihat lagi terkait wewenang kita cari sedang mencari Bawaslu wewenang dari Panwascam. Oh, ini tugas. Ya. Baik, kita akan mengkaji dari tugas dari Panwaslu Kecamatan. Pertama itu adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu yang terdiri di atas mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatannya. Jadi kawan-kawan Panwaslu punya tugas mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan itu. Oh, ini kalau dilihat cukup berat ini ya pekerjaan para Panwascam ini, karena dia bisa mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Yang kedua adalah mengkoordinasikan, menyupervisi dan membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggara pemilu di wilayah kecamatan. Jadi tugas selanjutnya sebagai anggota Panwascam itulah mengkoordinasikan, menyupervisi dan membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatannya. Yang ketiga adalah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah di daerah terkait. Jadi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait, yaitu tingkat kecamatan yang dimaksud di sini ya. Yang selanjutnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan. Nah, ini yang terpenting juga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan. Karena kalau kita lihat dari berbagai data, tingkat partisipasi masyarakat ini kadang rendah, kadang tinggi gitu kan. Maka karena memilih ini kalau kita kaji juga adalah merupakan hak warga negara, maka Panwascam atau anggota Panwascam juga punya tugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan itu. Mungkin teknisnya kegiatan seperti apa mungkin nanti diaturlah di Panwascam sendiri. Yang selanjutnya 5, menyampaikan hasil pengawasan di wilayah yang kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota,
atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atau dugaan tindak pidana pemilu di wilayah kecamatan. Jadi kalau ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran kode etik ini berarti terkait penyelenggara pemilu, bagi itu KPU mungkin atau dari Bawaslu sendiri kepada Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten jika ditemukan tindak pidana pemilu di wilayah kecamatan itu. Yang ke-6, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Jadi kalau kita ada pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan, anggota Bawaslu itu punya tugas menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan itu. Yang ke-7, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikan kepada Bawaslu kabupaten kota. Jadi diperiksa, dikaji, kalau memang ada temuan-temuan maka itu dilaporkan kepada Bawaslu kabupaten kota. Kalau kita lihat dari beberapa tugas tadi yang saya jelaskan di atas, cukup berat ini tugas sebagai Panwaslu kecamatan, sebagai anggota Panwaslu kecamatan. Tentu dibutuhkan nih orang-orang yang kuat dan punya pengetahuan lebih untuk menjadi anggota Panwaslu kecamatan. Jadi mudah-mudahan para kawan-kawan yang mendaftar sebagai anggota Panwaslu kecamatan bisa lolos menjadi anggota Panwaslu kecamatan. Oke, tugas selanjutnya adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu di wilayah kecamatan. Nah, jadi tugas selanjutnya adalah mengawasi pelaksanaan tahapan. Pertama, pemutahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Nah, ini tugas penyelenggaraan pemilu. Mengawasi tugas yang selanjutnya adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan. Kedua adalah pelaksanaan kampanye. Jadi anggota Bawaslu juga melaksanakan pengawasan. Tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan masa kampanye. Logistik pemilu selanjutnya adalah logistik pemilu dan pendistribusian. Jadi logistik pemilu serta pendistribusian juga itu juga termasuk dari pengawasan dari anggota pengawas Cam kecamatan. Selanjutnya adalah pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK. Nah, ini juga mengawas nih. Nanti wewenang anggota Bawaslu kecamatan. Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Nah, ini yang terpenting, mengawasi pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Selanjutnya adalah pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK. Jadi dari tingkat TPS sampai ke PPK juga diawasi oleh anggota Bawaslu kecamatan. PPK ini panitia penyelenggara panitia pemilihan kecamatan. Nah, ini semacam KPU di tingkat kecamatan ya. Lanjutnya pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Jadi kalau ada pemilu susulan maupun pemilu lanjutan, mungkin ada karena ada masalah lanjutan, itu tugas anggota Bawaslu kecamatan juga hadir bersama di TPS yang melaksanakan pemilu lanjutan atau pemilihan pemungutan suara ulang. Yang selanjutnya yang tak kalah penting adalah mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan. Nah, ini yang tugas selanjutnya itu adalah mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan. Ini penting karena money politik itu sering terjadi di setiap pemilu di Indonesia. Yang selanjutnya adalah mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kecamatan. Jadi mengawasi netralitas semua pihak dalam pemilu yang diatur oleh undang-undang seperti apa, mungkin dari seperti ASN kan, kepala desa maupun atau yang pihak-pihak yang lain yang tidak boleh ikut terlibat secara langsung dalam pemilu. Yang selanjutnya adalah mengawasi pelaksanaan keputusan di wilayah kecamatan yang terdiri putusan DKPP. Jadi nanti kalau ada keputusan DKPP, itu anggota Panwas Cam kecamatan juga mengawasi. Kedua adalah pemungutan pengadilan mengenai pelanggaran di sengketa pemilu. Nah, ini juga penting. Putusan Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, keputusan KPU provinsi dan kabupaten kota, keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut dalam pemilihan atau ikut dalam serta dalam kegiatan kampanye, seperti ada PNS atau ASN yang terlibat dalam kampanye,
dan ASN itu diberikan teguran oleh pimpinannya, tentu ini anggota Panwascam harus mengawasi itu. Selanjutnya terkait wewenang, Panwaslu Kecamatan punya wewenang menerima dan menindaklanjuti laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu terhadap pelaksanaan peraturan undang-undang yang mengatur mengenai pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten mengenai hasil pengawasan di tingkat kecamatan. Jadi sekali-kali ini karena ini Panwascam kecamatan tugasnya memang dalam skop atau dalam lingkup kecamatan para penonton atau anggota Bawaslu masing-masing. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dengan rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. Mengangkat dan memberhentikan pengawas TPS dengan memperhatikan masukan Panwaslu kelurahan desa dan kelurahan desa. Selanjutnya melaksanakan wewenang lain sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kewajiban anggota Panwaslu Kecamatan. Baik, kawan-kawan, kita akan pertama adalah kewajiban pertama adalah bersikap adil dan menjalankan tugas dan wewenangnya. Nah, ini yang terpenting nih. Anggota Panwaslu Kecamatan harus berlaku adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Yang kedua adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu pada tingkat bawahnya. Jadi karena nanti di desa itu juga ada pengawasan pemilu. Ini saya lupa namanya apa. Dan ini juga fungsi dari kewajiban dari anggota Bawaslu untuk mengawasi itu. Yang selanjutnya menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu. Kewajiban dari anggota Bawaslu menyampaikan laporan hasil pengawasan. Kalau ada temuan dari ini, kewajiban anggota Bawaslu untuk melakukan koordinasi dengan anggota Panwascam melakukan koordinasi dengan anggota Bawaslu. Yang selanjutnya menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu kabupaten kota berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK. Nah, jadi kalau PPK ada melakukan pelanggaran, maka kewajiban anggota Panwaslu Kecamatan untuk melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Terus selanjutnya melaksanakan kewajiban lain yang diatur dari peraturan undang-undang. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Ini mungkin kawan-kawan sedikit terkait dengan peran, tugas, kewajiban dan anggota Panwaslu Kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan sedikit wawasan terkait tugas anggota Panwaslu Kecamatan, kewajiban anggota Panwaslu Kecamatan, dan wewenang anggota Panwaslu Kecamatan. Karena anggota Panwaslu Kecamatan anggota Panwaslu Kecamatan perannya sangat vital dan penting dalam proses pengawalan pemilu agar pemilu yang jujur, adil dan mampu memberi menghasilkan pemimpin-pemimpin atau menghasilkan dari anggota legislatif, presiden, wakil presiden, bupati dan wakil bupati itu adalah pemimpin-pemimpin yang bisa yang lahirlah minimal tidak dari proses-proses yang curang, yang salah dan sebagainya. Oke, penonton, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dalam video-video selanjutnya kita bisa membahas lagi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, baik dari Panwaslu, Bawaslu dan semuanya terkait tugas, wewenang dan fungsinya, sehingga kita bisa berharap banyak kepada kita semua masyarakat publik tahu terkait wewenang-wewenang lembaga negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi pemilu dan menyelenggarakan pemilu serta mengawal
selanjutnya itu DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Karena kalau kita penyelenggara pemilu ini juga ada badan yang mengawasi, yaitu DKPP. Ini juga ada pada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Baik, kawan-kawan, mudah-mudahan semua kita sehat, bisa menyongsong pemilu 2024 ini dengan sukses, dan kita semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.